Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, kelas D, Algoritma dan Pemrograman 2, akan mempresentasikan final project. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Umsatul Mutaroma dengan NIM 222410103002. Nama saya Muhammad Islam Dhani dengan NIM akhir 3042. Kenalkan, nama saya Ahmad Ilyas dengan NIM akhir 3049. Nama saya Paulus Aditya Wicaksono dengan NIM akhir 3052. Kenalkan, nama saya Martelina Nandoni dengan NIM akhir 3074. Next. Di sini deskripsi program, yang mana kami membuat program sebuah game yang bernama Infinity, yang dimana game ini digunakan untuk pengguna dengan sistem yang akan merekomendasikan item apa yang cocok untuk digunakan dengan mengimplementasikan knapsack. Dalam game ini kami juga menerapkan algoritma Maze problem untuk menemukan lokasi musuh dalam labirin. Next. Berikut merupakan use case diagram. Baik, di sini saya akan jelaskan secara singkat use case diagram dari program game Infinity ini, di mana di game Infinity ini terdapat 3 menu utama, yaitu Battle, Equipment, dan Inventory, yang masing-masing memiliki fungsi-fungsinya tersendiri. Yang pertama yaitu Battle. Battle sendiri ditujukan untuk pertarungan sederhana antara musuh dan sebuah hero, di mana nantinya itu sistemnya itu berupa turn based atau secara bergantian yang ditampilkan dalam konsol. Ketika player untuk mulai battle akan menuju set item atau mengatur item apa aja yang akan digunakan oleh si hero. Kemudian set labirinnya, karena di sini menggunakan maze problem. Kemudian setelah itu akan menampilkan hero dan musuhnya di labirin, dan kemudian kita akan mengontrol si player untuk menuju ke musuh-musuh yang terdapat di sekitar si player tersebut. Kemudian jika hero menang akan mendapatkan hadiah secara random, dan jika kalah akan kembali ke menu. Oke, sebelum itu ada juga menu equipment, di mana akan menampilkan item-item yang telah dipakai oleh si player. Di sini ada 2 pilihan, yaitu rekomendasi item dan pilih item secara manual. Rekomendasi item kita akan mengimplementasikan dengan dev knapsack rekomendasi yang sudah kita selesaikan pada progres kali ini, final. Kemudian kita bisa juga memilih itemnya sebagai sesuai kapasitas yang kita telah tentukan. Kemudian ada inventory. Di sini inventory hanya untuk menampilkan barang-barang apa aja yang sudah dimiliki oleh si player. Oke, next. Oke, di sini juga ada tampilan pertama, yaitu ada layout, di mana game ini dimulai. Di fungsi layout ini akan menampilkan sebuah tulisan, yaitu game nama kita, yaitu Infinity. Oke, next. Di sini adalah sebuah perkondisian, dan untuk menampilkan tulisan Infinity tadi dengan sebuah animasi sederhana, yaitu animasi berkedip. Di sini juga kita sudah mengatur seberapa durasinya untuk berkedipnya. Di sini juga ada beberapa tampilan untuk si hero, ada kiri slide, dan ada tampilan kanan ini, yaitu merupakan musuh yang merupakan bos pada kali ini. Next. Kemudian ada musuh-musuh kecil atau kerucu. Di sini kita menggunakan tampilan seperti tengkorak dan zombie. Next. Sini fungsi-fungsi untuk mengatur animasi dari bos-bos tersebut atau musuh-musuh tersebut dan hero-nya ketika saling menyerang. Intinya nanti ketika saling menyerang, hero dari garis line dari tampilan tersebut akan menjadi merah. Di sini di hero line color red. Jadi ketika diserang akan menjadi berwarna merah. Ini bisa jelaskan. Tes gimana? Suara saya masuk. Masuk. Oke, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Maze problem, yaitu logikal rute tercepat yang akan digunakan dalam menyelesaikan labirinnya. Nah, di sini terdapat dev, yaitu temukan jalur terpendek dengan parameter labirin awal dan akhir. Nah, di dalam dev tersebut juga ada sebuah dev lagi, yaitu mencari langkah valid.
yang dimana terdapat parameter labirin dikunjungi posisi X dan juga posisi Y. Nah, kita bahas dulu alur dari temukan jalur terpendek, yaitu di bawahnya def langkah valid. Nah, di sini oke, di sini kita terlebih dahulu menetapkan baris dan panjang dari baris dan kolomnya yang sesuai dengan labirinnya. Kemudian kita akan membuat sebuah list 2 dimensi yang dimana ada 3, yaitu dikunjungi, jarak, dan sebelumnya. Untuk dikunjungi, isi default isi dari list dikunjungi adalah false, sesuai dengan panjang baris dan kolomnya. Sedangkan untuk jarak, defaultnya yaitu integer infinity, float infinity, sedangkan untuk list sebelumnya yaitu berisi default non semua. Nah, di sini kita akan mengambil antrian terlebih dahulu, yang dimana antriannya ini dimulai dari awal player bermain, awal posisi player bermain. Nah, kemudian itu 0 apa? Itu 0 digantikan dengan menyatakan bahwa posisi tersebut apakah masih bisa dilanjutkan atau tidak. Jadi 0 itu bisa dikatakan dari posisi player itu akan bergerak kemana. Oke, nah kemudian di kunjung ini adalah menetapkan apakah posisi awal dari si player atau posisi sekarang dari si player ini sudah dikunjungi. Oke, nah kemudian untuk jarak tersendiri yaitu posisi di mana karakter bermain itu akan dihitung sesuai dengan peta-petanya. Nah, dan untuk sekarang petanya adalah 0 karena si player masih belum jalan. Oke, kita bisa lanjut secara cepat. Ini gerakan yaitu untuk ke kanan, kiri, atas, bawah, dan di dalam dan di bawahnya lagi ada sebuah while antrian yang dimana X, Y, dan jarak tempuh itu merupakan isi dari antrian top. Antrian top itu apa? Kita bisa lihat di atas, yaitu awal 0 untuk X, awal Y untuk awal 1, sedangkan jarak tempuh adalah 0. Oke. Nah, di sini jika X akhir itu X akhir sama dengan 0 dan juga Y itu sama dengan akhir 1, maka dia itu akan menghentikan prosesnya atau si player sudah menemukan bosnya. Oke, jika tidak maka akan lanjut ke bawah, yang dimana akan mengeksekusi akan mencari secara ke segala arah, yaitu kanan, kiri, atas, bawah. Akan mencari apakah langkah tersebut valid atau tidak. Nah, mungkin bisa secara cepat diselanjut ke bawahnya, yaitu di line 42, yang dimana ketika si prosesnya ini sudah selesai dan dikunjungi semua dan bosnya sudah ketemu, maka kita akan kembali ke lanjut ke line 43, yaitu akan mencari ini, akan mengecek apakah jarak antara jarak akhir, bukan, jarak dari posisi ke, bukan, jarak dari player ke bos itu bukan float infinity. Jika dia itu sama dengan infinity, maka dia itu akan mereturn tidak ada solusi. Jika tidak, dia akan teruskan ke bawah, dan di bawah ini akan melanjutkan untuk mencetak jalur terpendek, jalurnya dan juga berapa banyak langkah yang sudah dilakukan oleh si bos, berapa banyak langkah yang diperlukan oleh si player untuk menuju ke si bos. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan ini. Lanjut, mungkin teman saya bisa melanjutkan. Baik, di sini saya akan melanjutkan logical, quicksort, dan binary set-nya. Jadi di sini ada quicksort yang mana nanti quicksort ini akan menampilkan left, middle, dan right. Ketika nanti return quicksort left, maka dia akan balik gitu lah. Terus ada juga def binary set-nya gitu. Oke, next. Oke, di sini saya akan menjelaskan logika knapsack pada final kali ini, yaitu di mana knapsack ini akan bukan mengacak ya. Knapsack itu kan seperti sebuah kantong, di mana kita akan mengantongi item-item yang ada di menu equipment. Oke, di sini kita membuat fungsi knapsack, terdapat 3, yaitu ada def knapsack untuk knapsacknya. Kemudian ada knapsack primary ini, knapsack untuk item
sword dan armor. Dan nanti di set selanjutnya itu ada knapsack untuk aksesoris. Ya, di sini saya akan jelaskan tentang knapsack utamanya dulu, yaitu knapsack itu kan terdapat berat dan nilai, di mana berat itu seberapa muat ditampung item-item tersebut. Kemudian nilai ini eh, nilai keuntungannya, seberapa profitnya itu apa? Karena tidak berapa item pun tidak selalu bagus jadi karena tidak sesuai nilai yang telah kita tentukan. Kemudian pada knapsack primary ini terdapat dua pilihan, yaitu kita bisa memilih attack yang kita utamakan atau defense yang kita utamakan. Jika kita memilih defense yang diutamakan, maka berat dan nilai dari value kantong knapsack tersebut akan memasukkan defense dari CSV database kita yang armor. Kemudian yang kalau attack, yaitu yang sword, akan mengutamakan attack sesuai kapasitas ransel yang kita telah tentukan. Oke, next. Oke, di sini ada knapsack aksesoris. Di sini dev aksesoris ini dimana ketika sword dan defense-nya itu telah memenuhi namun terdapat sisa akan mengknapsack lagi, yaitu pada bagian aksesoris, atau di database itu nanti ada item buff dimana kita akan memasukkan nilai yaitu defense, dan di defense ini terdapat dua nilai yaitu defense dan attack, dimana nilai ini akan disesuaikan dengan sisa yang dari knapsack tadi. Kemudian ketika nilainya sudah memenuhi kapasitas ransel, knapsack akan berhenti dan akan menampilkan rekomendasi item equipment yang bisa digunakan oleh player. Seperti itu. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang file inventory. Dalam file inventory tersebut ada class inventory, dev init, yang membacakan data, dan yang line 1, 2, 3 import CSV from tabulat, import OS. Lanjut. Kemudian ada display data untuk membuat tabel, lalu akan menampilkan pilihan yaitu my armor, my accessory. Pada while true akan menampilkan pilihan yaitu my armor, my accessories, my sword, dan exit. Kemudian ada pilihan yang bisa menampilkan dari salah satu yang telah dipilih pada pilihan sebelumnya. Lanjut. Kemudian di sini yaitu data untuk menampilkan data dan membuat tabel. Sebelum tabel itu masuk kepada membuat data sebelum data itu masuk ke dalam tabel. Lanjut. Oke, di sini adalah bagian battle, di mana di bagian battle ini ada logika, layout, segala macam ini dimasukkan di dalam sini. Sini ada class battle-nya, semuanya titik koordinatnya ditentukan, dimulai dari mana saja, dari koordinat 0.0. Di sini juga ada definite ini menampilkan mesh-nya, terus juga nyeting di mana nanti kroco-kroconya bosnya, dan start line-nya ada di mana. Lalu di sini ada dev hadiah, nanti ada hadiah apa yang keluar setelah kita membunuh dari musuhnya. Lalu ada dev tambah data, jadi ada tambah data ini menampilkan item-item nanti yang pengen ditambahkan ke inventory, dan ada dev tampil tabel, ini ada tabel nanti yang akan menampilkan data-datanya, data-data item dari inventory ini, sword, inventory sword, armor, dan item buff itu. Dan di sini juga inventory-nya ini kita setting secara acak ya. Dan kalau misalkan ada dalam inventory, dia akan keluar keterangan sudah ada dalam inventory, kalau belum tersedia dalam inventory. Nah, sini juga ada kroco juga tidak menjatuhkan item kalau tidak ada item.
Tapi kalau ada nanti item-itemnya pasti langsung tersimpan ke dalam inventory. Nah, di sini juga ada dev layer. Ini adalah titik koordinatnya. Ini ada visual labirinnya. Kita memvisualisasikan peta labirinnya. Lalu di sini juga ada dev fight, di mana kita nanti fight yang secara turn based atau bergantian itu menampilkan HP dan damage-nya berapanya. Terus juga ada dev tag ini secara bergantian. Lalu di sini ada status dari boss dan enemy. Namanya ada Mino dan Skeleton itu sebagai boss dan Skeleton. Di sini ada ininya, apa-apa saja yang dipakai, item-item apa saja yang dipakai dari boss dan Skeleton tersebut. Dan juga kita membuat tabelnya juga, apa-apa saja yang digunakan dari item boss tersebut. Nah, di sini ini adalah status-status jika enemy menyerang dan status segala macamnya, damage, defense, attack-nya itu ada di sini nanti. Dan jika kita enter, kita bergantian, hero-nya juga menyerang dan juga menampilkan status hero tersebut. Ada damage, ada defense, dan ada aksesorisnya, itemnya menambahkan berapa-berapanya. Sini ada kelas karakter ya guys ya. Di sini ada set buff karakter. Jadi di sini set buff karakter ini untuk menambahkan status-status dari itemnya. Itu nanti berapanya kita setting di sini juga. Di sini kita juga red aksesoris dari attack, defense, juga aksesoris item buff itu juga kita membacanya di sini dari CSV-nya. Di sini ada equipment karakter. Karakter-karakter ini memakai apa saja ini juga ada di sini. Terus juga ada enemy status. Di sini HP-nya kita membuat random dari skala 1000 sampai 2200. Attack-nya juga ada, defense-nya juga kita buat random dengan skala range-nya ada 10 sampai 900, defense-nya ada 10 sampai 1200. Dan di sini ada karakter data ini memasukkan semuanya dari database inventory ini, dari Sword CSV dan Armor CSV juga item buff semuanya dimasukkan di sini. Di sini juga ada dev enemy ini. Di sini menampilkan juga status dari enemy-nya, apa saja yang dipakai, ditambahkannya berapa-berapanya ini ada di sini. Dari attack, HP juga ada dari aksesorisnya yang dipakai. Di sini juga ada hero, dev hero. Di sini menampilkan juga status hero-nya dari player. Di sini ada class move player. Kalau player ini bisa digerakkan oleh tombol arah atas, bawah, kanan, kiri. Nah, di sini diatur di dev movement move player ini. Nah, kalau kita bisa mengalahkan semuanya dengan baik, kroco-kroco dan bosnya ini akan menampilkan hero win. Kalau kalah, you lose. Nah, ini di sini jika kita di mesh-nya dekat kroco, pasti kita harus menekan B, ya. Ada B. Kalau tidak ada, ini ngeprint sepi sekali. Dan di sini juga kita tekan navigasi jika kita mau keluar ke fitur utama, menu utamanya. Oke, saya lanjut dari bagian equipment ini. Equipment ini yang pertama kita nge-read filenya dulu. Fungsi read ini, fungsi read file dari CSV ini. Lalu di sini ada rekomendasi item. Ini kita juga dev rekomendasi item untuk nge-read database inventory, armor, item buff, dan sword dari CSV. Nah, di sini juga ada dev inventory. Kita munculkan inventory yang dari inventory itu, dari fitur inventory. Armor inventory, armor, ada aksesoris dan sword. Nah, di sini ada list barang ya. Jadi ini dibuat di dalam sebuah perkondisian ini, list 0 itu ID, list 1 itu nama, terus kalau di armor ini attack-nya kita bikin 0, defense-nya integer 1, nilai integer 3, dan di sini juga sama seperti itu. Di sini juga ada kapasitas ransel, yaitu poin pemain. Jadi poin player ini kita buat 10.000 default-nya,
untuk bisa memilih barang-barang yang akan dipilih, diinginkan dari user. Di sini juga ada load data. Load data ini juga sama seperti reader data CSV-nya. Terus lalu ada di perlengkapan ini, perlengkapan yang akan direkomendasikan ya. Kalau misalkan kita memilih menu rekomendasi tertinggi atau rekomendasi attack tertinggi atau defense tertinggi. Di sini nanti akan menampilkan semua perlengkapan yang mempunyai data item attack yang tertinggi atau defense yang tertinggi, dan dimunculkan juga dari datanya, data CSV. Lalu di sini juga ada tambah item. Tambah item ini kalau kita tambah item ini jika kita memilih angka dari list tersebut dan memasukkannya ke dalam inventory. Dan kalau misalkan poin penggunaannya kurang dari poin penggunaan dari item, poin penggunaan tidak mencukupi dan item tidak bisa dipakai. Nah, di sini juga ada, kalau misalkan bisa ditambahkan, kalau poinnya melebihi, item berhasil diganti atau item bisa ditambahkan ke dalam inventory. Lalu di sini ada reset item. Reset item kalau misalkan kita mau mereset semuanya yang dipakai dari user dan kita bisa memilihnya sendiri secara manual, itu bisa. Di sini juga ada div main-nya. Semuanya di read dulu dari dari file CSV, dan di sini ada poin pemain. Nah, di sini ada default karakternya nih. Nanti poin-poinnya ini bisa dikurangi ya. Ada poin value yang pertama ini ada nilai. Ya, dari default karakternya ini senjata armor, aksesoris ini ada default karakternya. Nah, jika benar, di sini while true ada perkondisian juga. Di sini kita buat item ada perhitungan ya di sini. Kalau nilai nanti di sini kita bikin 0, value-nya 00, semuanya dimulai dari 0. Dan di sini kalau ada tabel nilai ini nanti ditambah dengan integer indeks keempat, value-nya ini ada ditambah semua. Jadi di sini ada sebuah perjumlahan yang menampilkan attack defense-nya itu nanti ada total attack sama defense-nya, dan juga nilainya juga ada ditambah. Di sini ada menu perlengkapan, rekomendasi item ini mengeprint nanti di sini. Buat nambah item ada di sini. Terus juga ada reset equipment yang tadi sudah saya jelaskan, menu-menunya semuanya diatur di dalam sini. Oke, selanjutnya dijelaskan teman saya. Nah, di sini tuh ada main, di mana main ini berfungsi untuk memanggil semua fungsi-fungsi yang tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman, yaitu dari battle, equipment, inventory, seperti itu. Di sini ada inventory. Kalau terus di sini ada kelas main, di mana kelas main di sini nanti akan memanggil dari labirinnya. Jadi labirin di sini dev init self ini nanti yang akan memanggil database-nya, seperti itu. Untuk labirinnya ini sendiri, yaitu labirin ini sebenarnya ada dev start ini ada if self log layout loading animation. Jadi tadi kan ada loading animation-nya di bagian layout itu infinity-nya itu. Jadinya ketika ini nanti tidak di-comment maka dia akan jalan seperti itu. Nah, index. Nah, di sini ada tampilan battle, equipment, inventory, dan exit, di mana ketika user menginputkan data satu, maka dia akan diarahkan ke battle. Nah, seperti itu. Di mana awalnya itu merupakan dari labirin baris 22 dan kolom ketiga. Kenapa baris 22? Soalnya itu nanti akan masuk ke kayak startnya di situ. Kenapa kita naruhnya di bawah? Karena itu sudah umum gitu. Takutnya kalau ditaruh di atas atau di tengah gitu. Nah, itu nanti agak kurang pas seperti itu. Nah, terus level 1 dari sini nanti itu ada di bagian sini ya. Jadi di dev level option ini dia akan memanggil labirin yang level 1 dan text tadi. Seperti itu. Nah, terus untuk akhirannya ini ada di baris 22 kolom iya, sudah kolom 3, di mana kerucu juga ada kerucunya. Nanti dia akan hero ini akan bertemu dengan kerucu. Yang kerucu sendiri ini itu di random dari layout yang tadi itu. Nah, terus ketika bermasalah maka akan mengeprint database bermasalah gitu. Tapi ketika user mengirimkan kata 2, maka dia akan diarahkan ke arah equipment, di mana equipment ini merupakan bahasa data itu. Terus ini ada ketika user menginput data 3, maka ini merupakan inventory, di mana inventory ini merupakan hadiah atau item-item yang sudah dimiliki atau masih belum dimiliki oleh si hero atau si pemain, seperti itu. Ketika user menginput data 4, maka dia akan keluar dari program
Oke, di sini merupakan contoh running programnya. Di sini ada running program main. Nah, di sini yang saya katakan tadi yaitu animation-nya itu infinity seperti itu. Oke, next. Terus di sini bagian ketika user sudah melakukan kata satu, maka dia akan diarahkan ke battle. Dan di sini merupakan labirinnya seperti itu. Nah, terus dia diarahkan untuk mengklik enter. Nah, ketika sudah mengklik enter, maka dia ada opsi bantuan lagi, yaitu lihat rute tercepat, sama ketika tidak ingin rute tercepat, maka dia langsung melanjutkan. Nah, ketika dia sudah tidak memiliki tercepat, ketika dia langsung klik enter, maka di sini ada Kerucu. Kerucu di sini merupakan musuh dari hero sendiri. Dia memiliki senjata utama yaitu Crimson Fang Blade, armor, aksesoris juga seperti itu. Ketika user mengklik enter, maka keluar dari ini. Nah, hero-nya akan keluar dan akan dimulai saling menyerang secara bergantian. Ketika usernya nanti mengklik enter seperti itu. Nah, ketika Kerucu menyerang, maka hero yang akan merah seperti itu. Tapi akan sebaliknya, ketika hero yang menyerang, maka si Kerucu yang akan merah. Dengan heart-nya ini akan berkurang di setiap, misal damage-nya itu akan berkurang seperti itu. Nah, ketika hero yang menyerang, maka dia akan merah seperti itu. Nah, ketika salah satu di antara hero dan musuh ini min, sudah heart-nya ini kayak kekuatannya dia sudah min, maka bisa dipastikan hero yang menang. Nah, untuk contoh di sini itu kan Kerucunya yang kalah, jadi itu. Nah, terus di sini merupakan bagian equipment-nya, di mana equipment ini merupakan rekomendasi item yang kami sediakan untuk user seperti itu. Nah, jadi ketika mengklik satu, maka dia akan diberi pilihan lagi attack tertinggi atau defense tertinggi seperti itu. Nah, terus ketika dia sudah dimasukkan, nah ketika ingin menambah item, masukkan ID item yang diinginkannya. ID item yang diinginkan sendiri itu sudah disediakan oleh kami, merupakan database dari armor sendiri. Misalnya di sini kan armor seperti itu ya. Nah, itu ditambahkan seperti itu. Nah, itu untuk item-item itu hanya cukup masukkan ID-nya saja seperti itu. Terus ini ketika user ingin mereset item, jadi ketika sudah diarahkan ke menu item, maka dia diberi pilihan lagi untuk mengklik 3 untuk resetnya. Setelah enter, maka selesai. Maka dia akan reset seperti itu. Terus running program bagian inventory. Nah, di bagian inventory itu ketika sudah user mengklik kata 3 di awal tadi, maka dia akan diarahkan ke sini. Nah, jadi di inventory itu ada my armor, my accessories, dan my sword. Juga ada exit. Nah, ketika di armor, dia akan diberi pilihan seperti ini, ID, nama item, dan atribut. Nah, seperti itu. Terus ketika di my accessory juga, di sword juga. Nah, ketika menu exit, maka dia akan kembali ke menu awal. Nah, sekian presentasi dari kami, kelompok D2. Apabila ada kurang dari salahnya, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mencoba mengeran aplikasinya ya. Untuk aplikasi programnya. Jadi saya di sini akan share screen. Jadi di sini merupakan menu main tadi yang sudah saya jelaskan. Baik, ketika coba kita lihat. Nah, itu barusan merupakan menu loading animation-nya. Jadi ketika user menginput 1, maka dia akan diarahkan ke battle. Nah, terus di sini tuh ada tekan tombol panah untuk menggerakkan pemain, tekan tombol E untuk keluar, press enter to next. Ini merupakan informasi gitu ya, kepada user. Nah, ini juga ada opsi bantuan untuk klik 1 lihat rute cepat, untuk klik 2 maka dia akan langsung menuju ke pertarungan. Kita klik 1 dulu. Nah, jadi di sini ada kayak rute jalan gitu, rute jalan tercepat untuk menuju ke arah bos atau musuh seperti itu. Jadi ketika klik enter, maka dia akan langsung bergerak. Nah, ini harus sampai nah, ini di line 27 dan link 27,5 dia memberi info bahwa musuh terlihat. Jadi ketika kita mempaskan barisnya, maka di sini ada informasi untuk tekan B untuk bertempur, maka tekan B.
Nah, dia langsung mengarahkan kepada pertarungan ya. Jadi kita enter saja. Nah, dia langsung si hero langsung memenangkan si kerucunya ini. Dia sudah health-nya ini kekuatannya sudah minus, jadi si kerucu ini kalah seperti itu. Nah, ini merupakan hadiah yang diperoleh armor pelindung bayangan sama Sunstone Ring. Itu kita lihat lagi. Nah, ketika kita klik E, dia kan jadi maksudnya itu menyerah, maka dia kembali ke menu halaman. Coba kita ke menu teknologi, nanti yang langsung enter tanpa melihat juga tercepat. Nah, jadi di sini langsung disuruh menekan tombol akhirnya. Nah, di sini ada yang saya masukkan tadi, yaitu ada informasinya dari hero sama si Kroco seperti itu. Nah, ini merupakan informasi si Kroco. Nah, ini memulai pertarungan. Nah, si hero menyerang, si Kroco menyerang, si hero menyerang lagi. Nah, si Kroco ini sudah nilainya min, jadi dia kalah seperti itu. Nah, hero-nya menang lagi. Oke, coba kita ke menu equipment. Nah, menu equipment di sini merupakan apa ya? Rekomendasi itemnya. Kita pilih satu. Kita pengen apa nih? Misal attack tertinggi. Tekan enter untuk melanjutkan. Nah, dia udah berpindah. Ini merupakan rekomendasi attack tertingginya seperti itu. Misal tambah item, armor, senjata, aksesoris. Misal kita banyak armor gitu ya. Nah, di sini sudah disediakan. Kita tinggal masukkan ID-nya saja. Misal kita 99. Nah, item yang ditambahkan itu armor kulit iblis seperti itu. Misal kita ingin mereset equipment-nya. Equipment telah di-reset. Keluar, kita ke menu inventory. Nah, ini hampir sama ya, inventory ini. Sebentar. Sepertinya ada kesalahan. Ketika dia klik 4, maka dia akan kembali ke menu extra. Mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan untuk bagian dari programnya. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kelompok D2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.